Tes mic. Hari ini merupakan hari yang terakhir kita akan mengambil perjamuan suci ataupun perjamuan kudus. Karena setiap bulan kita biasanya mengadakan perjamuan. Jadi ini merupakan kali yang terakhir untuk tahun 2025. Jadi sebelum kita masuk ke tahun yang baru, pastikan di tahun ini, bahkan hari ini juga, bahkan selama-lamanya kita selalu ingat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, seperti mana nyanyian kita yang terakhir. Untuk mempersiapkan diri kita dalam perjamuan pada hari ini, mari kita melihat dari Markus. Sama-sama kita melihat Markus 14 ayat 22 sampai 25. Markus 14 ayat 22 sampai 25. Firman Tuhan berkata demikian, dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian. Ini penting, darah perjanjian, bukan kebetulan, yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerjaan Allah. Jadi nanti roti dan air diedarkan di tengah-tengah kita, kita pegang dan kita akan makan dan minum bersama. Oke, kita pegang dulu. Nanti kita akan makan dan minum bersama-sama. Karena ini adalah satu peristiwa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Murid-muridnya itu adalah orang yang dipanggil Tuhan, adalah orang yang dilatih Tuhan, orang diajar Tuhan, orang yang bersama dengan Tuhan 3 tahun lebih. Mereka saja yang bersama dengan Tuhan Yesus waktu dia mula-mula mengadakan perjamuan. Jadi itu sebabnya dalam gereja BM, gereja Protestan ataupun gereja Injili, kita menghadkan anggota gereja yang sungguh-sungguh percaya. Itulah yang terlibat dalam perjamuan ini, karena kita menghormati apa yang pernah Yesus katakan, yang Yesus lakukan, karena Yesus hanya mengumpulkan murid-muridnya supaya mereka mengerti acara. Jadi kita harus mengerti juga acara pertemuan ini supaya kita apa yang sebenarnya Yesus mau nyatakan. Dan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Yang diberi itu bukan tubuh jasmaninya yang dia kenakan waktu itu, tapi roti. Dan pada waktu itu juga mereka tidak memahami sepenuhnya, mereka hanya terlibat. Sebab Yesus belum mati di kayu salib, mereka hanya ikut arahan. Ini yang sangat penting, mereka hanya ikut arahan guru mereka. Jadi dia katakan, inilah tubuhku. Waktu dia bangkit baru mereka mengerti sepenuhnya. Oh, rupa-rupanya waktu kami mengadakan perjamuan hari itu, inilah sebenarnya yang dia katakan. Kata mereka sesudah dia bangkit dari kematian. Karena sebelum itu mereka, waktu dia mengadakan perjamuan itu, mereka belum mengerti. Karena yang mereka pegang, yang mereka makan itu adalah roti. Sepertinya mereka tertanya-tanya, kenapa dia katakan tubuhku, sedangkan yang kami makan ini adalah roti. Roti, saudara. Tetapi di dalam semua yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ada maksudnya yang tersendiri.
Itulah dia selalu gunakan banyak perumpamaan sebagainya. Termasuk roti itu. Roti adalah lambang kepada tubuhnya, dan air itu adalah lambang kepada darahnya yang tercurah. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku. Jadi kalau kita ingat, dia beri mereka minum dari cawan itu, mereka pun mungkin mau minum, takut tidak mau minum, takut tidak, karena dia katakan inilah darahku. Tetapi mereka menghormati guru mereka minum. Sedangkan Yesus belum mati waktu itu, saudara, belum mati. Dia masih di tengah-tengah mereka dalam keadaan yang hidup, belum ditangkap, belum disalibkan. Tetapi kenapa dia katakan inilah darahku, darah perjanjian? Itu juga satu kerja rumah mereka yang mereka perlu cari jawabannya. Kenapa dia katakan darah perjanjian? Sedangkan kami minum dari cawan yang dia berikan, tidak masuk akal. Tetapi Bapak Ibu saudara yang kasih, waktu dia menyelesaikan semua penderitaannya, semua karya keselamatannya, baru mereka mengerti sepenuhnya. Jadi ini merupakan sesuatu yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita, karena roti dan air itu mempunyai maksud yang sangat penting. Sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadi orang Kristen yang selalu menghormati karya Yesus, dia rela mati untuk kita 2000 tahun yang sudah berlalu, kita tidak akan melukakan hati Tuhan. Kita tidak akan menyakitkan hati Tuhan dengan perbuatan kita, dengan kehidupan kita. Karena persembahan yang pernah dia berikan itu adalah persembahan yang di atas segala persembahan. Tidak ada yang boleh menandingi persembahan tubuh dan darah Yesus. Dunia ini tidak mungkin sama dengan harga darah dan tubuh Yesus, tidak mungkin sama. Karena tubuh dan darah itu adalah darah yang tidak ada noda, yang tidak ada dosa. Dia adalah pribadi yang maha kudus, rela mempersembahkan, rela dipersembahkan untuk kita. Mari kita semua berdiri di hadapan Tuhan. Ini merupakan kesempatan kita menilai hati kita, hidup kita di depan Tuhan. Karena Yesus pernah memberi yang terbaik untuk kita. Kenapa kita tidak boleh memberi yang terbaik? Tubuh dan darah Yesus itu adalah membuktikan bahwa Dia sangat mengasihi kita. Jadi kalau Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, kenapa kita tidak boleh mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh lagi? Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani dengan kasih, melayani lebih sungguh, mengasihi yang terakhir, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadamu, mengasihi lebih sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyatakan kasih-Mu yang begitu besar. Sekali lagi kami berdoa supaya lewat perjamuan yang terakhir pada tahun ini, kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kami sungguh-sungguh melayani Tuhan, kami sungguh-sungguh rela berkorban demi Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Tuhan, di tangan kami ada roti dan air, kami mau ingat akan tubuh dan darah Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka.
Makanlah kamu semua dari roti ini. Mari kita makan bersama. Lalu ia mengambil cawan, memberikannya pada mereka. Minumlah kamu dari cawan ini. Inilah darah perjanjian. Mari kita minum bersama. Tuhan Yesus, waktu murid-murid-Mu bersama dengan Engkau mengikuti perjamuan ini pertama kali, mereka belum mengerti sepenuhnya. Tetapi sesudah Engkau bangkit dari kematian, barulah mereka mengerti tujuan dan arti roti dan air itu. Kami sebagai gereja Tuhan hari ini sangat mengerti bahwa roti ini adalah lambang akan tubuh-Mu dan air ini adalah lambang kepada darah-Mu. Itu adalah satu persembahan yang sangat tinggi nilainya di hadapan kami. Kami patut memuji menyembah Engkau. Pakai kami semua menjadi alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan Tuhan berkati. Jadi jangan pernah lupa Tuhan Yesus pernah memberi yang terbaik untuk kita, tubuh dan darahnya. Jadi itu sebabnya kita selalu didorong untuk melakukan yang terbaik dalam pelayanan Tuhan. Karena gereja ini, pelayanan Tuhan ini bukan milik manusia. Ini adalah milik Tuhan Yesus. Amin. Itu sebabnya kalau kamu dan kalau kita mau terlibat dalam pelayanan, mau menyokong pelayanan Tuhan, jangan alang-alang, jangan setengah hati, harus tulus hati, harus dengan sepenuh hati. Karena Tuhan mati di salib bukan setengah hati, sepenuh hati Dia mati untuk kita dengan penuh kasih, Dia mati untuk kita. Kalau Tuhan sudah rela mati untuk kita dengan sepenuh hati, dengan tulus hati, gereja Tuhan, kita semua yang ada pada hari ini, kita harus buktikan bahwa kita juga mau mengikuti jejak Tuhan, mau hidup bagi Tuhan, mau melayani Tuhan, mau memberi yang terbaik bagi Tuhan dengan sepenuh hati, bukan terpaksa. Itulah yang dikatakan oleh Paulus, berilah dengan sepenuh hati, jangan terpaksa, kata Rasul Paulus. Jadi dalam bulan 12 ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan yang menjadi tema besar bulan 12 kita. Tahun ini sampai ke musim Krismas. Siapa yang bersama kami ke musim Krismas? Ini juga yang akan dinyatakan dalam bulan 12 ini. Bukan ayat ini saja, tapi ayat-ayat yang lain. Ada juga ayat-ayat yang lain yang akan saya kongsikan untuk kita pelajari, supaya kita memahami apa yang merupakan kesan Yesus sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat sebenarnya setiap hari. Karena sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan itu bukan hanya musim Krismas, bukan hanya musim hari Ahad ataupun musim ataupun hari Minggu saja. Tetapi kalau kita mengerti apa yang Tuhan sudah lakukan itu, kesannya sepanjang masa. Itu berita sukacita dan damai sejahtera Tuhan itu sebenarnya menyertai kita sepanjang masa, bukan musim Krismas saja. Jadi dari bagian ini kita akan belajar dari Lukas 2, 8 sampai 12. Firman Tuhan berkata demikian, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan. Karena mereka pada waktu malam, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ini tanda Tuhan sangat memperhatikan bukan suku orang Israel saja, tetapi kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Tuhan tidak pilih kasih. Kalau Tuhan tidak pilih kasih, kita juga tidak boleh pilih kasih.
Karena firman-Nya membuktikan bahwa Dia menyatakan kesukaan besar itu untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lapin dan terbaring di dalam palungan. Itu sebabnya kita mau belajar bagian ini, karena itu membuktikan bahwa Tuhan memperhatikan semua bangsa. Karena waktu ini mereka datang kepada para gembala domba ataupun kambing domba, dan malaikat itu juga pernah memperlihatkan dirinya kepada Maria dan juga kepada Yusuf pada waktu dia bermimpi. Tetapi waktu ini adalah kepada gembala. Gembala itu adalah mereka yang jarang berjumpa dengan orang ramai. Itu sebabnya berita sukacita dan damai sejahtera surgawi dinyatakan. Dinyatakan kepada Maria, dinyatakan kepada Yusuf, dinyatakan kepada Raja Herodes, orang Majus. Orang Majus menyatakan itu kepada Raja Herodes, dan dinyatakan lagi juga kepada para gembala. Tidak ada yang terkecuali, tidak ada yang diabaikan, tidak ada yang terpinggir. Semuanya mengalami, semuanya mendengar sukacita, berita sukacita dan damai sejahtera surgawi itu. Ini bukti Tuhan kita sangat mengasihi kita semua. Disampaikan kepada mereka yang terpinggir, yang jarang di kota-kota. Mereka punya tugas itu di padang dengan binatang. Tetapi saya pun suka pelihara binatang. Karena walaupun kita di kota-kota begini, saya juga suka pelihara kucing, suka pelihara burung. Ada burung saya di rumah. Di Melili boleh belilah. Di Melili beli murah lah hari musim Krismas ini. 2 ringgit 1 ekor. Kalau sudah Krismas nanti naik lagi 10 ringgit 1 ekor. Kalau dekat musim Krismas ini, murah lah, ada promosi burung. Saya minat dengan binatang, saya mengasihi binatang juga. Walaupun burung itu bukan bapak saya punya, itu bapak surgawi punya. Jadi mereka yang mendengar berita yang daripada surga itu adalah gembala-gembala yang menjaga kawanan domba, kambing domba. Kalau saya melihat satu keterangan daripada buku yang lain, ada satu buku yang saya baca, kehidupan yang sederhana dan banyak di padang terbuka. Para gembala biasanya menghabiskan sebagian besar hari di padang, kata penulis itu, memantau dan mengarahkan kambing dan atau domba mencari minuman, makanan dan air. Mereka sering berada jauh. Saya pernah pergi ke padang gurun ini juga 2017. Betul-betul itu suku Baldwin masih ikut mereka seperti ini. Suku Baldwin, kalau kali-kali kamu pergi ke Israel ataupun Mesir, kamu akan menjumpa suku Baldwin, nama mereka. Mereka masih di padang, membina kemah seperti orang dulu. Tapi kemah mereka itu modern sudah. Ada juga dinding yang bagus sudah sekarang. Tapi mereka di padang. Mereka adalah penternak, dan mereka tidak di kota. Mungkin jarang pergi kota seperti gembala ini. Tetapi Tuhan mengutus malaikat jumpa mereka. Ini juga ada mengenaknya dengan kita. Dulu kita memang tidak minat mencari Tuhan. Dulu memang aktiviti kita jauh daripada aktiviti yang Tuhan senang. Tetapi mungkin kamu pergi ke KKR, mungkin kamu ikut kebaktian di mana-mana, dan kamu mendengar suara Tuhan melalui hambanya, melalui kebaktian Krismas, kebaktian KKR dan sebagainya. Itu tandanya Tuhan memperhatikan kita.
Itu tandanya Tuhan mau menyatakan kasih-Nya kepada kita seperti mana kepada gembala-gembala itu. Tuhan memperhatikan orang-orang yang terpinggir. Saya juga adalah termasuk orang yang terpinggir karena saya tidak suka pergi gereja. Ini kehidupan saya. Saya tidak suka ikut orang Christmas caroling seperti ini waktu belum terima Tuhan. Tetapi Tuhan masih mencari kita. Amin. Ini adalah tanda Tuhan mempedulikan kita semua, bukan saja gembala-gembala. Berita kesukaan itu adalah milik kita semua. Kalau kita sadar bahwa Tuhan memperhatikan kita, jangan lagi kita ikut dunia ini. Kita harus sungguh-sungguh ikut Tuhan. Karena cara Tuhan memperkenalkan kasih-Nya, memperkenalkan berita kesukaan itu adalah berbagai cara. Saya betul-betul tersentuh mau ikut Tuhan itu bukan waktu KKR, tetapi waktu bersama dengan keluarga. Dan mungkin tidak sama dengan kamu. Dan kamu betul-betul mempunyai kerinduan untuk menerima Tuhan itu, mungkin masa kebaktian besar itu tidak salah, itu adalah tepat dengan masa Tuhan. Kadang-kadang kamu ada kerinduan mau mengalami Tuhan, mau menyembah Tuhan itu, mau terima Tuhan itu di tempat-tempat yang berbeza-beza. Tetapi percayalah, Tuhan mau memperkenalkan kasih-Nya kepada kita semua. Seperti mana Dia memperkenalkan berita baik itu kepada orang-orang di pinggir, gembala-gembala yang sedang menjaga kawanan domba mereka. Malaikat datang. Malaikat datang. Kalau kita melihat Wahyu 14 ayat 6, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku, bahasa dan kaum. Ini adalah satu ayat sokongan di mana Tuhan sangat mempedulikan semua bangsa, termasuk gembala-gembala ini. Dia mau supaya semua orang mengenal Injil, karena yang disampaikan oleh mereka itu sebenarnya adalah isi Injil. Karena mereka itu memperkenalkan ada seorang anak lahir hari ini. Dia adalah Kristus. Itu adalah isi Injil. Karena Injil itu adalah berita keselamatan, berita kesukaan, berita damai sejahtera, berita yang memberi semangat, memberi kehidupan kepada manusia. Itu Injil. Jadi malaikat itu diutus kepada para gembala. Jadi itulah saya katakan, tidak semestinya mereka datang baru kita percaya, tidak. Karena mereka tidak pernah datang kepada saya sebelum saya bertobat. Tetapi cara Tuhan itu lain. Dia gunakan Roh Kudus. Amin. Jadi Roh Kudus itu lebih tinggi, lebih besar, lebih berkuasa daripada malaikat. Karena malaikat itu adalah roh-roh yang lain. Tetapi Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan. Sangat dasar juga yang datang kepada kita. Tidak semestinya mereka datang baru kita bertobat, baru kita mau terima Tuhan, tidak. Yang datang kepada kita adalah Roh Tuhan sendiri. Itu lebih hebat lagi, saudara. Waktu kamu menyembah dan beribadah di mana-mana, Roh Tuhan bekerja sehingga kamu dan siapapun ada kerinduan mencari Tuhan, bertobat. Lebih besar yang datang kepada kita daripada kepada gembala-gembala. Karena malaikat itu jauh lebih rendah daripada Roh Tuhan yang pernah hadir dalam kehidupan kita, sehingga kita mempunyai kerinduan untuk percaya pada Tuhan Yesus. Amin. Untuk percaya pada Tuhan Yesus. Tetapi yang pasti Tuhan memperhatikan kita semua. Dia perhatikan gembala domba, dia perhatikan orang kaya, dia perhatikan Raja Herodes, dia perhatikan semua bangsawan, dia perhatikan semua orang. Jadi hari ini kita perlu bersyukur dan senantiasa bersyukur, karena rupa-rupanya Tuhan perhatikan kita semua yang terpinggir. Tuhan tidak pilih kasih. Itu sebabnya dia datang kepada gembala-gembala. Dia tidak pilih kasih. Kita melihat dia pernah membawa orang Majus
Cara orang Majus mengenal berita itu, kita tidak berapa tahu bagaimana situasinya, tetapi yang pasti roh Tuhan itu bekerja dalam hati orang Majus, sehingga mereka ada keinginan mencari apa maksud bintang itu. Dan dalam hati mereka sudah kenal seorang anak, seorang raja sudah lahir. Siapa yang beritahu mereka? Bukan manusia. Sudah tentu itu adalah roh Tuhan. Dari jauh mereka datang ke Yerusalem. Datang ke Yerusalem, orang di Yerusalem pun sudah lupa tentang nubuatan itu. Orang Majus pergi jumpa Raja Herodes. Raja Herodes pun minta orang-orang yang pakar Taurat itu menguji betul-betul ada di Bethlehem kota mereka. Cara Tuhan menyadarkan, memberi informasi kepada manusia itu luar biasa. Walaupun tidak secara detail bagaimana orang Majus itu boleh kenal raja, seorang raja telah lahir. Siapa beritahu mereka? Itu bukan manusia, itu pasti roh Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan tidak pilih kasih. Yang sangat menyedihkan, Raja Herodes bukan betul-betul mau menyembah, tapi dia mau membunuh siapa yang lahir. Ini satu bukti bahwa Tuhan tidak pilih kasih. Matius 5 ayat 45, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi ini merupakan satu Tuhan tidak pilih kasih. Dia mau menyatakan kasihnya, kuasanya kepada semua orang. Jadi dia tidak hanya menurun hujan kepada orang Kristen saja. Orang Buddha di sebelah itu tidak ada hujan, tidak. Kalau kamu lihat, kalau turun semua, kalau terima semua, kalau miri kena hujan semua. Siapapun agamanya memang kena basah semua, kena terima berkat semua. Kalau terik matahari, orang Buddha gelap saja pakai lampu kunci saja. Tidak kan, semua kita kena matahari semua. Disinari matahari semua. Kebun-kebun orang yang tidak percaya, orang yang percaya pun kena terik matahari semua. Subur semua. Tuhan tidak pilih kasih. Kita sangat berbahagia karena kita menyembah Tuhan yang tidak pilih kasih. Dia menyatakan kasihnya kepada semua orang. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal satu-satunya. Jadi jangan kita pikir anak itu seperti anak kita, tidak. Anak yang dikatakan oleh firman Tuhan itu sebenarnya pribadinya datang. Bukan dia melahirkan seperti kita. Pribadinya datang supaya setiap orang yang percaya kepada yang datang itu, kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita harus pegang ini, saudara. Kalau kita sudah percaya, jangan pindah-pindah lagi. Kita harus percaya, terus percaya supaya kita tidak binasa. Kalau kita lepas kepercayaan kita daripada Tuhan Yesus, kita binasa, saudara. Di mana kita binasa? Kalau kita tidak sempat lagi berdoa, kita akan binasa dalam satu perapian yang tidak terpadatkan, kata Wahyu. Kematian kedua, kata firman Tuhan, kematian kekal. Itulah binasa yang dikatakan itu. Bukan binasa di bumi ini, tetapi binasa oleh karena tidak lagi percaya, tidak lagi mengaku Yesus sebagai Tuhan waktu di pengadilan Tuhan. Jadi mentelo langkungin nanti Tuhan, saya telah pupuh kinatan, saya telah pupuh halatan, karena seorang disalib bersama dengan Yesus berkata, Yesus, kalau kamu baca Lukas 23 itu, tolong ingatkan saya kalau kamu sampai di Firdaus. Dia percaya dia percaya Yesus akan pergi ke Firdaus. Firdaus itu adalah kawasan surga. Itu adalah tempat di surga. Tetapi bukan satu-satunya tempat, itu luas sekali surga itu, sangat luas. Firdaus itu merupakan salah satu tempat di mana kerjaan surga. Dan si jahat ini
mempunyai peluang. Ini last minute. Kalau tidak hari ini, kalau tidak saat ini, saya akan pasti kena hukum. Tapi dia gunakan Yesus. Kalau kau sampai ke Firdaus, tolong ingatkan aku. Karena dia marah pada temannya, jangan kamu mengata-ngatai orang yang di sebelah kita ini. Dia ini orang benar. Kita ini patut dihukum karena kita jahat. Kita jahat, kita patut dihukum. Tetapi orang ini, Yesus tidak pernah berbuat dosa, dia tidak patut dihukum. Dan lalu dia berkata pada Yesus, Yesus, kalau kau sampai ke Firdaus, tolong ingatkan aku. Itu adalah satu permintaan, permohonan. Last minute, saat-saat terakhir pun, Yesus tetap menerima sebagai anaknya. Amin. Jadi jangan kita sampai last minute itu, sampai mau habis nafas kita baru kita mau betul-betul percaya. Jangan. Tidak semua orang mendapat anugerah di last minute itu. Kadang-kadang tidak sempat. Jadi kalau kita bawa di saat-saat last minute itu, tidak semua orang mendapat. Jadi gunakanlah hari ini, gunakanlah kesempatan yang masih banyak ini untuk mencintai Tuhan. Karena Tuhan tidak pilih kasih. Tuhan tidak pilih kasih. Seorang dibawa ke dia, menurut hukum Musa, dia ini perlu dirajam dengan batu sampai mati. Itu menurut hukum Musa. Tetapi menurut hukum Kristus lebih baik lagi. Yohanes 8:1-11. Jadi Yesus katakan, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, sila lempar dia dengan batu seperti hukum Musa. Satu orang sadari, saya ini pun ada dosa. Walaupun orang lain tidak tahu, tapi saya ada dosa, dia pergi. Seorang pun kata, saya ini ada dosa, saya tidak ada hak untuk menikam dia dengan batu, saya pun orang berdosa, dia lari. Yang tinggal Yesus dengan perempuan itu. Yesus katakan, saya pun tidak mau hukum engkau, pergilah. Tetapi di ujung itu dia katakan, pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kesempatan yang Tuhan berikan itu dia gunakan. Dia pergi, tetapi dia harus ingat kata Yesus, jangan berbuat dosa lagi. Jadi kalau kita sudah menerima Tuhan, jangan kita melukakan hati Tuhan lagi, karena Tuhan tidak pilih kasih. Yang kedua, malaikat Tuhan datang dalam kemuliaan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Siapa tidak takut kalau tiba-tiba melihat satu yang luar biasa di depan mereka? Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan dekat. Tetapi Tuhan selalu menggunakan mereka supaya memberi penghiburan. Jangan takut. Jawab mereka itu kepadanya, Lukas 1:19, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik. Tanya, dan yang seterusnya Ibrani 1:13. Dan kepada siapakah di antara mereka itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka, yang harus memperoleh keselamatan? Itulah kita harus memperoleh keselamatan, dan kita dilayani oleh malaikat itu. Dan para gembala itu pun dilayani oleh malaikat itu. Maria dilayani oleh malaikat itu, malaikat Tuhan. Jadi Tuhan selalu mengutus malaikatnya untuk menghiburkan. Tidak perlu takut. Walaupun kita tidak dilawan oleh malaikat seperti para gembala, seperti Maria dan seperti yang lain-lain, tapi saya katakan lagi, Tuhan menghiburkan kita dengan roh yang kudus itu. Dia mau kita supaya kita mendengar dan percaya message yang disampaikan melalui firman-Nya. Yang kedua, kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka.
kemuliaan. Kemuliaan itu artinya penyertaan Tuhan menyertai mereka. Mereka itu adalah malaikat. Dan mereka itu datang dan mereka juga melihat kemuliaan itu. Puji Tuhan karena para gembala. Walaupun mereka adalah golongan yang terpinggir, tapi Tuhan masih memperkenankan kemuliaannya, kebesarannya kepada mereka. Itu adalah tanda Tuhan mempedulikan semua bangsa, semua orang, semua lapisan. Kalau kita melihat dalam Yesaya 43 ayat 5, Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelantaran dalam, sehingga bait suci, sungguh bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Bukan saja dalam perjanjian baru, bukan saja dalam perjanjian lama kemuliaan itu ada. Tetapi kalau kita melihat di mana ada orang-orang percaya, di mana ada orang yang dikenal oleh Tuhan sebagai anaknya, di situ kemuliaan itu terjadi. Kalau kita melihat dalam 2 Korintus 3 ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya daripada Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar-gambarnya dan dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi kemuliaan Tuhan itu ada di mana-mana, baik zaman dulu, zaman sekarang, bahkan zaman waktu Yesus datang kedua kalinya. Kemuliaan Tuhan itu adalah petanda kehadiran Tuhan. Jadi dalam 2 Korintus 3 ayat 18 menyatakan, menjelaskan bahwa kita yang percaya, jemaat Tuhan yang percaya, itulah yang mencerminkan, yang memancarkan kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita. Jadi bukan hanya malaikat yang membawa itu, tetapi kita sekarang, kita yang sebagai anak-anak Tuhan, kemuliaan Tuhan itu sudah dinyatakan dan selalu dinyatakan. Jadi itu sebabnya kita patut bersyukur karena kita sudah menjadi orang Kristen. Orang Kristen yang selalu memperkenalkan siapa Tuhan, kuasa Tuhan. Itulah sebabnya kita selalu mendorong satu dan lain kalau berdoa sungguh-sungguh percaya. Karena Tuhan mendengar dan memakai doa kita. Karena di dalam kita ada Roh Tuhan. Apabila kita sadar ada Roh Tuhan di dalam kita, kemuliaan Tuhan itu juga selalu menyertai kita. Jadi ada satu uncle kami, dia adalah pekebun. Dia pekebun di Miri sini, pekebun nanas. Dia pergi ke kebunnya bermalam, ini kesaksian dia kepada kami. Dia bersama dengan orang Melayu yang berdekatan di sana. Sebenarnya dia satu orang bermalam waktu itu di kebun. Dia datang dan dia tidur malam itu. Dan yang mengherankan, bangun pagi, orang yang di sebelah dia itu, dia katakan, siapa yang dengan kamu? Malam tadi saya melihat ada beberapa orang bersama dengan kamu. Kata orang ini. Tidak ada, saya satu orang saja. Jadi dari sana dia ingat, oh patutlah firman Tuhan katakan, kita bukan keseorangan. Ada Roh Tuhan, ada malaikat Tuhan bersama dengan kita. Amin. Ini bukan 20 tahun yang lalu, ini 1-2 tahun yang sekarang ini di Miri. Itu tandanya kemuliaan Tuhan bersama dengan orang-orang percaya. Dia bukan pendeta, dia bukan pastor, dia anggota biasa, anggota gereja biasa seperti kita. Tetapi peristiwa itu dinyatakan di tengah-tengah orang yang tidak kenal Yesus. Dan dia tidak katakan itu berkat Tuhan kepada dia, tapi dia sadar sendiri. Betul-betul saya lihat ada orang dengan kamu, kata orang itu. Karena malam tadi saya datang, saya melihat ada beberapa orang di pondok kamu, kata orang itu. Tapi dia pun heran, siapa yang benar saya satu orang ini, saya satu orang. Jadi itu bukti nyata, itu yang betul-betul mendorong kita sebenarnya. Walaupun mata kepala kita tidak melihat malaikat Tuhan bersama dengan kita tidak melihat penyertaan Tuhan bersama dengan kita, tapi percayalah, janji Tuhan itu tidak pernah meleset, tidak pernah dilupakan. Karena Tuhan selalu menyatakan, aku menyertai kamu,
sampai Maranatha. Matius 24 ayat 20. Sampai selama-lamanya. Kalau kita adalah orang yang percaya, Aku menyertai kamu sampai selama-lamanya, ataupun sampai Maranatha. Ada juga terjemahan nyatakan kepada sampai selama-lamanya, ikut terjemahan. Tapi yang pasti Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Selain daripada roh Tuhan, malaikat Tuhan juga menyertai kita. Itu adalah tanda kemuliaan Tuhan. Jadi kita patut menjadi bersyukur kepada Tuhan karena kita disertai oleh kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, mereka sangat ketakutan. Tetapi Tuhan tidak mau mereka, malaikat Tuhan tidak mau mereka takut. Kadang-kadang kalau kita memikirkan hal Tuhan dan juga hal-hal yang tidak nampak ini, kadang-kadang kita juga ada juga yang rasa terkejut dan juga rasa gemetar. Karena kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu yang luar biasa di kehidupan kita. Tapi Tuhan mau kita jangan takut, karena Dia selalu menyatakan kemuliaannya. Kalau kita melihat waktu mereka pergi ke kubur Yesus, malaikat Tuhan juga nampak. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Kadang-kadang dalam hal yang seperti itu, tiba-tiba kita melihat hal yang datang daripada Tuhan. Kadang-kadang hati manusia kita ini pun boleh takut juga. Tapi kita harus kuat, karena kita sadar bahwa di dalam kita ada roh Tuhan. Bersama dengan kita adalah malaikat Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Selain daripada kita sadar bahwa ada roh Tuhan dan mereka Tuhan bersama dengan kita harus sadar apabila kita percaya kemuliaan Tuhan itu bersama dengan kita tidak takut dengan siapapun yang kita bergaul. Walaupun dia ada jimat kah, ada toyol kah, kita tidak akan takut. Amin. Jadi selain daripada kita dihiburkan karena roh Tuhan, malaikat Tuhan bersama dengan kita jangan takut kepada orang yang ada toyol, yang ada jimat. Saya haraplah jangan ada yang pelihara toyol. Saya percaya tidak ada. Tetapi kita hidup di antara bermacam-macam orang kan. Itu sebabnya kita jangan takut. Itu juga yang membuat kita perlu jangan takut. Bagi kamu yang campur-campur dalam kampung itu, ada yang bahai, ada yang pakai adat lama, ada yang pakai adat baru. Kita tidak perlu takut, karena kita disertai oleh kemuliaan Tuhan, roh Tuhan, malaikat Tuhan. Sebabnya kita perlu percaya firman Tuhan ini dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah atau Tuhan Allah memberi kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu bersemangat, percaya bahwa Tuhan menyertai kita, sehingga kita tidak pernah takut walaupun kita kadang-kadang mengalami tantangan cobaan kehidupan. Yang ketiga, dorongan dari malaikat. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Ini adalah inti daripada berita yang disampaikan oleh malaikat itu. Dia minta mereka itu minta supaya mereka jangan takut, dan dia memberitakan satu hal yang membahagiakan, itu juru selamat sudah dilahirkan. Jangan takut. Waktu malaikat itu pergi kepada Maria juga, dia katakan jangan takut juga. Engkau beroleh kasih karunia. Kasih karunia itu adalah apa yang daripada Tuhan. Kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, itu kasih karunia. Artinya kasih karunia. Jadi kita patut bersyukur semenjak kita sudah menjadi orang Kristen, karena kita sudah mendapat berita kesukaan itu. Kristus sudah lahir 2000 tahun ini sudah berlalu, sudah lahir untuk kita. Kita patut bersukacita
bersukacita. Dan jangan takut dengan ancaman-ancaman yang ada berita-berita yang menakutkan di dunia ini. Karena dunia ini memang penuh dengan kejahatan, penuh dengan hal yang menakutkan. Tetapi kita puji Tuhan, kita sudah mempunyai juru selamat. Kita sudah mempunyai Tuhan. Waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya, dan dia berjalan di atas air, dia katakan kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Karena mereka heran ada orang yang berjalan di atas air waktu mereka di Danau Galilea. Karena Yesus lambat datang, dia suruh mereka pergi terlebih dahulu. Dan waktu dia datang, dia berjalan di atas air. Dia juga mau mereka jangan takut. Dalam firman Tuhan banyak mendorong kita supaya kita percaya. Karena dalam Kisah Rasul 18 ayat 9, pada suatu malam berfirman Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Selalu Tuhan menghiburkan anak-anaknya, hamba-hambanya, supaya jangan takut. Teruskan menjadi saksi, teruskan melayani Tuhan, teruskan menjadi alat Tuhan dimanapun. Karena kita sudah mengenal siapa yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, jangan takut. Jadi kalau kita melihat kehidupan kita bercampur dengan berbagai orang. Ada yang tidak percaya, ada yang percaya yang lain-lain. Tapi kita tidak perlu takut, karena kita telah memiliki Juru Selamat, yaitu Tuhan. Bukan saja di kota Daud, tetapi di dalam hati kita sekarang. Tetapi waktu itu dia baru dilahirkan, 2000 tahun yang sudah berlalu. Tapi di dalam hidup kita sudah lama menerima dia, menyambut dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 1 Yohanes 4 ayat 14, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus anaknya dan Juru Selamat dunia. Yang kedua, Yohanes 1 ayat 1, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat, dan mata kami, dengan mata kami yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dan tangan kami dengan tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Karena Yohanes dan teman-temannya, murid-murid Yesus yang menuliskan Yohanes ini, 1 Yohanes ini adalah saksi mata yang pernah melihat Yesus, yang pernah bersama dengan Yesus, yang pernah diajar oleh Yesus. Mereka yang menjadi saksi mata. Itu sebabnya kita perlu bersyukur, karena selain daripada Yesus diberitakan kepada gembala-gembala, tetapi Yesus itu juga yang bersama dengan murid-muridnya dan dijadikan sebagai saksi untuk kita yang hidup hari ini. Berita tentang Yesus yang pernah lahir, yang pernah hidup itu bukan satu kebetulan, bukan cerita-cerita yang dibuat-buat, tetapi ada saksi mata, ada saksi yang melihat dia, yang bersama dengan dia. Itu adalah murid-muridnya dan orang-orang yang berada di kawasan Yudea dan juga Yerusalem. Tetapi untuk kita hari ini, dia lahir. Dia pernah lahir 2000 tahun yang sudah berlalu. Tetapi apa yang ada dalam hidup kita kalau kita dengar itu? Apakah dia di dalam hati kita? Apakah dia pernah masuk dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Walaupun peristiwa dia lahir itu 2000 yang sudah berlalu, walaupun dia pernah memperkenalkan dirinya 2000 tahun yang sudah berlalu, tetapi apa respon kita? Apa penerimaan kita kepada berita tentang kelahiran Yesus itu? Apakah kita sendiri didorong? Apakah kita sendiri diberi semangat? Apakah di dalam hati kita ada iman? Iman itu adalah percaya apa yang dikatakan oleh firman. Apakah diri kita benar-benar mempunyai iman itu? Supaya ada hakikat ataupun ada gunanya dia pernah lahir. Ada kebaikannya dalam kehidupan kita walaupun dia tidak lahir,
waktu kita hidup hari ini, tetapi berita itu sudah disampaikan dari dulu sampai hari ini, dan kelahirannya itu 2000 tahun yang sudah berlalu. Kesannya untuk kita adalah kita benar-benar mempunyai iman menyambutnya dalam hati kita. Kita akan mengalami kebaikannya kalau kita secara pribadi, diri kita sendiri yang terima dia, yang sambut dia. Tetapi hari ini, pagi ini saya tidak tahu siapa yang belum menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Setiap tahun berita ini disampaikan, tetapi sangat rugi kalau ada orang yang tidak menerima dia dalam hati dan hidup. Kuasa itu tidak akan terjadi, sukacita itu tidak akan kita alami, damai sejahtera itu tidak akan kita alami kalau kita sendiri tidak terima ya dalam hati dan hidup kita. Tetapi kesempatan masih ada hari ini supaya kita benar-benar percaya dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang terakhir pada hari ini, tanda kelahirannya. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lapin dan terbaring di dalam palungan. Ayat 12 ini membawa maksud yang tersendiri. Tandanya bagimu, dia dilahir, dia dibungkus dengan lapin dalam palungan. Palungan itu adalah tempat binatang minum, tempat binatang makan. Bayi itu diletakkan dalam hal yang begitu rendah nilainya. Tetapi itulah tandanya dia rela, yang pasti dia rela untuk menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang rendah hati. Kalau kita melihat tandanya bagi orang Majus adalah bintang. Itulah saya katakan, kenapa orang Majus itu boleh tahu bintang Tuhan itu? Kenapa mereka boleh tahu ada raja yang dilahirkan? Siapa yang memberitahu mereka? Bukan manusia, bukan nabi. Yang memberitahu mereka waktu saya buat kajian ini, itu adalah dari Tuhan sendiri. Itu cara Tuhan memperkenalkan berita baik itu kepada orang yang, karena orang Majus ini bukan orang Kristen, bukan orang Yahudi, bukan orang Yahudi. Mereka ini nujum, sana, sini, itu nujum. Mereka itu dukun, mereka itu ahli bintang. Waktu kami bertanya siapa orang Majus, ini orang adalah orang yang memang pakar bintang. Dan juga keterangan yang lain, mereka ini juga bomo bukan orang bomo Malaysia ini. Kalau bomo Malaysia ini dia Gresik, kalau bomo sebelah sana itu pakar, segala pakar. Tetapi kenapa Tuhan menyatakan berita baik surga kepada orang duniawi, bukan kepada orang Farisi ataupun orang imam-imam, ataupun kepada yang ada kitab Taurat saja? Orang Yahudi memang sudah tahu ada nubuatan kitab para nabi, tetapi mereka sudah dibuai mimpi, lupa sudah kitab itu. Tetapi orang Majus yang tidak pernah mengenal kitab Taurat, yang tidak kenal siapa Yahweh itu, itulah yang diperkenalkan bintang itu. Bintang itu ada maksud. Dan mereka sadar bahwa ada raja dilahirkan, ada seorang raja dilahirkan. Luar biasa. Cara Tuhan bekerja dalam kehidupan manusia luar biasa. Kalau orang duniawi yang jauh daripada Tuhan saja Tuhan boleh pakai untuk menyadarkan orang Israel, orang Yahudi di Yerusalem, kita juga boleh dipakai Tuhan. Amin. Percayalah, kita juga boleh dipakai Tuhan. Orang duniawi yang tidak kenal Yahweh, yang tidak ada kitab Taurat,
boleh dipakai Tuhan datang mencari bayi yang dilahirkan, raja yang dilahirkan. Ada kebangunan rohani terjadi di Yerusalem. Mana. Mereka lihat dalam kitab. Oh, betul ada. Mereka sudah terbangun dari mimpi. Mereka sudah lama tidak ingat itu. Harap orang Kristen jangan lupa firman. Amin. Harap kita jangan buat pengalaman seperti yang pernah dialami oleh orang Yahudi, orang Israel di Yerusalem. Orang Majus datang baru mereka buka kitab mereka. Oh, betul ada. Jadi apa maksudnya? Tuhan boleh memperkenalkan tanda-tanda kepada siapa saja. Tandanya bagi orang Majus itu luar biasa. Tetapi tandanya untuk kita hari ini, kita perlu percaya dalam 1 Yohanes 8 ayat 8 sampai 8 dan 21. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih, dan perintah ini kita temui dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah ataupun Yahweh ataupun Tuhan, ia harus mengasihi saudaranya. Ini tanda kita adalah anak Tuhan. Kita membuktikan bahwa di dalam kita ada kasih Tuhan, di dalam kita ada kebaikan Tuhan. Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, jikalau kita menurut perintah-perintahnya. Ada satu teks yang saya tidak tulis sana. Dikatakan dalam teks itu, kalau orang yang percaya itu tidak mengasihi saudaranya, mengatakan bahwa dia mengasihi Tuhan tetapi tidak mengasihi saudaranya ataupun sahabatnya ataupun ahli keluarganya, itu penipu. Kalau dia betul-betul mengasihi Tuhan, dia pasti mengasihi semua orang ataupun saudaranya, tidak ada benci. Itu adalah tanda kita mengenal Tuhan. Apatah lagi kalau kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus Tuhan itu mengajar jangan benci, jangan dendam, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, harus mengasihi. Itu tanda yang ada pada kita. Apakah tanda-tanda itu selalu menyertai kita? Jangan kita pulang dari gereja ini kita pergi kepada yang benci kita itu. Saya tidak mau melihat ya. Ini tanda-tanda, belum ada tanda-tanda roh itu, firman itu dalam kita. Kalau kita adalah orang Kristen yang sudah mengalami Tuhan, yang sudah dipenuhi roh Tuhan, kita tidak akan gunakan cara dunia. Amin. Kita tidak akan gunakan cara dunia, kita akan gunakan cara Tuhan. Karena di dalam kita ada roh Tuhan, di dalam kita ada firman Tuhan, kita akan memperkenalkan ada Tuhan. Itu tanda-tanda kita sudah mengenal Tuhan. Tidak sama dengan orang Majus. Orang Majus, dia kenal itu, dia mencari Tuhan sampai dapat. Betul juga dia dapat. Tetapi bagi kita sudah lama kenal Tuhan, dan biarlah lewat kehidupan kita itu orang kenal di dalam kita ada roh Tuhan, ada firman Tuhan. Itu tanda di dalam hidup kita hari ini sebagai orang Kristen. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saya rasa kita semua dilahirkan lebih baik daripada Yesus lahir. Kalau Yesus lahir, dia tidak lahir di hospital. Dia lahir di kandang. Kalau di Benyamin, di Kampilili lahir, dia lahir di kampung. Dijaga oleh mertuanya, dijaga oleh mamanya. Tidak di kandang. Kalau saya sendiri lahir, saya lahir di kampung, dijaga oleh mama dan dipelihara dengan baik, tidak di kandang. Demikian juga kamu. Tetapi waktu Yesus lahir, dia membuktikan bahwa dia mau mengalami hal yang rendah juga, lebih rendah daripada kita. Jadi kalau Tuhan sendiri rela mengalami sesuatu
apa saja adanya. Yang penting dia membawa kesukaan bagi manusia. Demikian juga kita. Kita juga harus mempunyai sikap, mempunyai naluri seperti Tuhan kita. Kalau kita diberi tugas, walaupun dia hanya sebagai pemungut atau pemungut ini tangguh kolekta, uang kolekta ini, puji Tuhan, itu merupakan satu kepercayaan yang sangat tinggi dalam pelayanan Tuhan. Kita belajar terima, lakukan apa yang dipercayakan seperti mana Yesus. Kita harus tiru, ikut teladan Tuhan dan guru kita. Jadi sekarang masing-masingnya ada tugas. Majelis kerja, EJK pelayanan, jangan kita lakukan itu dengan terpaksa. Yesus dilahirkan di palungan itu bukan terpaksa. Saya harus menjadi seorang pastor yang tidak terpaksa. Saya harus menjadi seorang pastor yang melakukan apa adanya yang Tuhan percayakan hari ini maupun sampai bila. Karena saya ingat Tuhan saya lahir apa adanya. Dia rela saja. Dalam kehidupan kita, kalau kita betul-betul menghargai kelahiran Tuhan, kita akan hidup dengan penuh ucapan syukur, rendah hati, dan rela melakukan apa saja demi Tuhan, karena kita sadar bahwa Tuhan telah rela mengalami sesuatu yang lebih rendah. Jadi di musim Krismas, dimanapun kita merayakan Krismas, bukan saja musim Krismas saja kita mau menyatakan Tuhan melalui hati dan hidup kita, tetapi sepanjang hidup kita. Karena Tuhan sudah lahir dalam hati dan hidup kita, bukan hari ini, bukan hari Krismas saja, tapi waktu kita sudah dibaptis, waktu kamu sudah dibaptis, waktu itulah Tuhan sudah lahir dalam hidup dan hati kita. Dan kita harus teruskan perjuangan kita, menyatakan kebaikan ataupun kesyukuran kita melalui hidup kita, karena kita sadar bahwa Tuhan sudah menjadi contoh mengalami apa yang ada. Jadi inilah berita kesukaan yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah nyatakan, sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Jadi kita patut bersyukurlah, karena Tuhan kita baik untuk semua orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sadar bahwa tidak ada yang terkecuali mengalami kasih Tuhan. Apapun dan bagaimanapun keadaan kami, Tuhan tetap mengasihi kami. Seperti mana para gembala yang tidak pernah diperhatikan oleh orang lain, tetapi Tuhan yang Maha Kasih mengutus malaikat-Mu mengkabarkan berita yang luar biasa pada mereka, kabar kesukaan dan sukacita besar dari surga. Tuhan, kami sadar ini merupakan satu yang perlu kami syukuri, karena kami pun termasuk orang-orang yang mengalami berita baik, berita kesukaan daripada Tuhan, sehingga kami menjadi gereja Tuhan, sehingga kami menjadi anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami semua, pimpin kami semua dalam keluarga kami, semua ahli keluarga kami, Tuhan berkati. Biarlah kami semua mengalami sukacita, damai sejahtera Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, Tuhan berkati. Saya beri masa kepada hambanya yang memberi berita sidang.